فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan qiraah basmalah. Sighah basmalah itu bagaimana? Indaka alif. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya indaka Hudzaifah? Ketika seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maknanya bagaimana? Naam, maknanya aku memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Atau makna yang lain yang juga mudah, bagaimana maknanya? Indaka Ridwan. Aku memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim untuk mencari keberkahan dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini maknanya, ikhwan, pahami makna ini. Taib. Dua makna ini semuanya hak, mudah. Taib. Yang mudah, yang awal misalnya paling mudah. Ingat-ingat apa maknanya tadi Nabil? Aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Paham? Yang maha luas rahmatnya. Atau tadi apa Rifki? Nah, aku memulai apa saja, memulai membaca, memulai menulis, dan yang lainnya. Aku memulai, kalau dalam pembahasan kita berarti aku memulai tilawah ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, untuk mencari keberkahan dan untuk memohon pertolongan. Paham? Baik. Sekarang hukumnya. Baik. Hukumnya indaka Arin. Kalau itu di awal surat, semuanya secara umum hukumnya mustahabbah kecuali apa? Di surat Taubah. Baik. Kalau di selain awal surat, hendak ya Zakaria. Di selain awal surat, hukumnya tidak? Yang lebih utama apa? Tidak membacanya. Tayyib. Yang lebih utama tidak membaca basmalah. Karena apa? Karena tidak ada riwayat yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengawali di selain awal surat dengan basmalah. Taib. Yang ketiga, ketika menggabungkan dua surat, bagaimana hukumnya indaka Abu Zaid?
Ada beberapa cara. Nah, yang pertama, qad'ul jami'. Ini yang paling mudah. Nah, yaitu apa? Semuanya berhenti di akhir ayat. Baik. Selesai di surat yang pertama, kemudian waqaf, kemudian membaca basmalah, waqaf, kemudian membaca awal surat berikutnya. Yang kedua, waslul jami'. Maksudnya digandengkan semuanya. Dari akhir surat yang pertama, kemudian basmalah, kemudian awal surat yang kedua digandeng dengan satu nafas. Yang ketiga, akhir surat yang pertama waqaf, kemudian membaca basmalah digandengkan dengan awal surat yang kedua. Ketiga hukum ini berlaku pada selain apa indak ya Bang Umar? Ketiga macam cara tadi itu berlaku selain yang pertama apabila surat yang kedua itu adalah At-Taubah, seperti misalnya akhir Al-Anfal kemudian At-Taubah, maka tidak membaca basmalah. Atau juga surat apa? Berarti yang penting surat kedua At-Taubah. Yang penting surat kedua At-Taubah digabung dengan apapun. Tentunya tidak berlaku hukum tadi. Kenapa? Karena At-Taubah tidak ada pensyariatan membaca basmalah sebelumnya. Baik. Kemudian juga tanbih berhubungan dengan masalah kemarin, yaitu ketika menggabungkan surat yang pertama dengan basmalah, akhir surat pertama digabungkan dengan basmalah, kemudian setelah itu membaca surat awal surat yang kedua, ini makruh. Alasannya apa kemarin, Ahmad? Agar orang yang mendengarnya tidak menyangka bahwasanya bismillah itu ikut pada akhir surat yang pertama. Baik, sekarang kita masuk pada babul waqfi. Bab tentang wakaf. Dan bab tentang wakaf ikhwani fillah penting, yang berpengaruh sekali ikhwani fillah pada bagusnya bacaan dan juga pada bagusnya tadabbur, juga bagusnya orang yang mendengar untuk mengambil faedah dari bacaan tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan ini tentunya bagi orang-orang yang paham bahasa Arab. Maka pembahasan wakaf di sini dibagi menjadi beberapa fasal. Kita awali. Qala hafizahullah ta'ala bidayatan, yanbaghi akhi talib rahimani Allah wa iyyak at-tafriqah baina thalathati mustalahatin, al-qad'u, as-saktu, wal waqf. Sebelumnya kita awali seyogyanya, wahai saudaraku penuntut ilmu, semoga Allah merahmatiku dan merahmatimu, untuk kita membedakan antara 3 mustalah, yaitu 3 istilah. Harus kita bisa membedakannya, yaitu qata', sakat, dan waqaf. Apa perbedaan ketika istilah itu? Kenapa? Karena mengetahui makna satu istilah penting. Karena dibangun hukum setelah seorang betul-betul memahami gambaran perkara tersebut.
Taib, al-hukmu apa? Fara'un an tasawwuri. Hukum itu merupakan apa? Cabang dari apa? Penggambaran awal. Kalau dia penggambaran awalnya sudah benar, nah biidznillah hukum yang dia bangun akan benar juga. Taib, fama huwal qata' sekarang. Apa itu yang dimaksud dengan qata'? Lughatan al-ibanatu wal izalah. Secara bahasa yang dimaksud dengan qata' adalah ibanah dan izalah. Taib, ibanah yaitu pemisahan atau penjelasan juga, dan izalah penghilangan, menghilangkan. Kalau ibanah pemisahan, nah, yaitu maksudnya yang pertama, ayat pertama dengan yang kedua. Taib, ini secara bahasa asalnya. Cuma secara istilah lebih spesifik, ikhwan. Dan ini yang paling penting. Wastilahan, adapun secara istilah yaitu huwa suqutu fi nihayatil qiraah bi qasdil intihai minha wal intiqali ila halatin ukhra. Yaitu sukut. Apa itu makna sukut? Indaka Hudzaifah. Diam. Nah, diam di akhir qiraah dengan tujuan untuk selesai dari apa qiraah tersebut dan berpindah kepada kondisi yang lain. Nah, selesai qiraah setelah kita membaca ba'da subuh misalnya, kemudian masuk waktu duha. Nah, kemudian dia diam, dia tutup mushafnya, berpindah kepada kegiatan yang lain yaitu salat. Maka selesainya dia membaca Al-Quran namanya apa? Alif qata'. Ya, dia putus bacaannya. Nah, selesai. Ini secara istilah, ya kawan. Misaluhu qauluhu ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Nah, dia berpindah kepada yang lain. Berhenti di situ dan menghentikan qiraahnya. Ini namanya qata'. Tapi kalau setelah membaca ayat ini kemudian dia selesai berhenti. Nah, kemudian setelah itu membaca basmalah dan surat lagi, maka bukan qata' namanya. Tapi istilah yang ketiga yaitu waqaf. Nanti akan kita baca insyaallah ta'ala. Yang kedua, ma huwa sakt. Wal jawab lughatan al-mana'. Yang dimaksud dengan sakt secara bahasa adalah al-mana', yaitu menghalangi. Wastilahan huwa qad'us sauti zamanan yasiran min ghairi tanaffusin bi niyatil 'audi ila al-qira'ati fil hal. Yaitu memutuskan suara pada waktu yang singkat tanpa mengambil nafas, dengan niatan untuk kembali kepada apa? Bacaan lagi seketika itu juga. Nah, yang dimaksud dengan sakt yaitu apa tadi? Dia memutus suaranya pada waktu yang singkat tanpa mengambil nafas dengan niatan untuk kembali membaca seketika itu juga. Fil hal maksudnya apa? Pada saat itu juga. Tidak nanti-nanti. Kemudian pembatasan lama dan singkatnya waktu tersebut tidak ada apa? Tidak ada batasan paten, ya khwanifillah. Makanya ada tanbih di catatan kaki yang kedua, wa tahdiduhu bi harakataini khata'. Dan pembatasan dengan dua harokat itu keliru. Jadi tidak ada batasan kemudian ketika membaca saktah dua harokat baru menyambungnya, tidak ada.
Wa innama hadza raji'un ila al-musyafahah. Hanyalah ini kembali kepada apa? Musyafahah. Nah, itu kembali kepada apa? Pengambilan bacaan tersebut dari apa? Dari syekhnya. Wa sakata Hafsun fi arba'ati mawadhi'. Dan qiraah Hafs, afanillah. Hafs mengambil dari siapa? Jangan sampai lupa. Indah Rifki. Nah, Hafs mengambil dari Asim. Tayyib. Asim mengambil dari Abdullah bin Mas'ud dengan perantara anda. Perantara siapa? Zaid bin Hubaish. Kemudian ambil qiraah dari Ali bin Abi Thalib dengan perantaraan siapa? Abdurrahman As-Sulami. Hakada? Arin? Iya. Yang ketiga mengambil dari Anas bin Malik tanpa perantara. Hakada? Ya, Abu Zaid. La'allaka nasita. Naam. Baik. Dirujuk lagi. Baik, karena kita mengambil qiraah itu butuh tahu silsilahnya. Dan yang sampai kepada kita yang kita pelajari ini adalah apa? Nah, tadi keliru penyebutannya, bukan qiraah Hafs, tapi apa? Riwayat Hafs. Baik. Riwayat Hafs dengan qiraah Asim. Nah, dan berarti dari ketiga sahabat tersebut yang Asim mengambil darinya, yang kita pelajari ini yang mana? Ridwan. Yang mana? Anas ataukah Abdullah bin Mas'ud ataukah Ali? Siapa? Yang mana? Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena yang kita ambil adalah riwayat Hafs, sedangkan Asim memberikan qiraah kepada Hafs, qiraah yang dia ambil dari siapa? Abdurrahman As-Sulami. Baik. Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman As-Sulami. Baik, Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, wasakata Hafsun fi arba'ati mawadhi'. Dan Hafs akhwani fillah, melakukan saktah pada 4 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama, ala alifi iwaja fi qawlihi ta'ala wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ketika membaca iwaja qayyima, ini berhenti sejenak, tidak mengambil nafas. Nah, itu yang dimaksud dengan saktah. Dan ini saktah pertama dalam riwayat Hafs. Kemudian yang kedua, ala alifi marqadina fi qawlihi ta'ala man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ketika membaca marqadina hadza, ada
saktah di situ. Berapa lamanya saktah? Indah Syafiq. Berapa harokat? 3 harokat atau 2 harokat? Tidak ada apa? Tidak ada pembatasan dengan 2 harokat atau berapa harokat, tapi kembalinya kepada pendengaran dia ketika mengambil secara musyafahah. Kemudian yang ketiga, ala nuni man fi qawlihi wa qila man raqa. Depan ayatnya bagaimana? Indak ya Alif. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. Naam. Ketika man, kemudian apa? Saktah, baru apa? Raq. Kemudian ala lami bal. Fi qaulihi ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam Al-Mutaffifin. Ini 4 tempat dalam riwayat Hafs akhwani fillah, dan di sana pada riwayat yang lain atau qiraah yang lain berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Baik. Wa dzakaraha al-Imam Asy-Syatibi fi Syatibiyah faqala rahimahullahu taala wa saktatu hafsin duna qad'in latifah ala alif at-tanwini fi iwajan bala. Pada alif tanwin fi iwaja, yaitu pada surat Al-Kahfi tadi. Baik. Wa fi nuni marraqi wa marqadina wala. Nun pada manraq. Kemudian pada nun pada marqadina. Baik. Wala mibal rana wal baquna la sakta musala. Dan pada lam bal. Baik. Kalla bal ran. Wal baqun la sakta musala. Dan yang lainnya akhwani fillah, tidak saktah. Mulahadzah, catatan, baqiya mawdi'an fihi masak. Tersisa 2 tempat padanya saktah akhwani fillah untuk apa? Riwayat Hafs akhwani fillah yang tidak disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Al-awwal akhirul anfali ma'a awalit taubah wa qad taqaddama al-kalamu alaihi. Akhir dari surat Al-Anfal bersamaan dengan awal surat At-Taubah, dan telah lewat apa? Telah lewat pembicaraan tentangnya. Wa hadzal mawdi'u li jami'il qurra. Dan tempat ini apa? Untuk keseluruhan para qurra. Kenapa tidak disebutkan Syatibi kira-kira? Karena Syatibi menyebutkan yang apa? Yang hafaz. Yang hafaz saktah padanya dan berbeda dengan qurra lainnya. Adapun pada saktah akhir Anfal dengan awal Taubah, maka apa? Maka ini saktah untuk keseluruhan para qurra. Dan telah kita lewati dulu. Kenapa? Tidak ada bacaan basmalah. Dan ada beberapa cara ketika apa? Ketika ingin membaca Al-Anfal, kemudian setelahnya membaca apa? Membaca At-Taubah. Yang paling mudah apa? Ridwan. Yang paling mudah, yang biasa, yaitu waqaf, ya kan? Setelah akhir Anfal, kemudian waqaf. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti. Kemudian baru bara'ah. Tapi kalau mau sakat, ini cara yang ketiga yang disebutkan pada halaman ke-49 kemarin. Yang kedua,
Fi qaulihi ta'ala ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Pada maliyah, pada hak maliyah ini ada saktah. Taib maliyah halaka 'anni sultaniyah, berhenti sejenak. Wa hadzal mawdi'u fihi wajhan li jami'il qurra'il asyrah. Tempat ini ikhwani fillah ada dua cara untuk keseluruhan qurra yang 10. Ma'ada Hamzah wa Yaqub, kecuali Hamzah dan Yaqub. Yaitu yang pertama, cara yang pertama dengan as-saktu 'ala ha. Sebagaimana contohkan tadi. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Saktah. Kemudian yang kedua idgham. Taib, yang kedua idgham, langsung dimasukkan ikhwani fillah, ditasydid jadinya. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Ini dua cara yang disepakati oleh apa? Para qurra yang 10 kecuali dua tadi. Baik. Lalu mana yang lebih dikedepankan? Wal awwal huwal muqaddam fil ada. Yang pertama itu yang dikedepankan dalam ada, yaitu ada itu maksudnya apa? Dalam seorang menunaikan bacaan. Maka yang utama dengan saktah, kawan. Nah, yang utama dengan saktah ketika membaca al-haqqah ini. Hadza fi halil wasal, ini ketika apa? Kita ingin menyambungnya. Maksudnya wasal yaitu tanpa apa? Tanpa mengambil nafas. Tanpa mengambil nafas antara idgham dan saktah, maka yang lebih bagus adalah apa? Saktah, lebih dikedepankan di antara para qurra. Tapi kalau mau waqaf, qanifillah. Amma idza waqafta 'ala maliyah wabtada'ta bihalaka falaysa fil ha'i illa itsbatuha sakinatan lil jami'. Adapun apabila engkau membaca waqaf, memang mau berhenti tarik nafas, ma aghna 'anni maliyah, tarik nafas kemudian baru mengawali ayat berikutnya, halaka 'anni sultaniyah. Nah, engkau awali dengan halaka, maka tidak ada pada hak, pada maliyah khonifillah, kecuali engkau tetapkan dalam keadaan sukun untuk keseluruhan para qurra. Nah, ini diingat-ingat. Baik. Mungkin itu dulu. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.